pola minum di waktu kita berpuasa, yaitu dengan menggunakan pola. Hai, sebelum nonton videonya pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Guys, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang cara atau tips minum di saat kita puasa. Marhaban ya Ramadan. Buat kalian yang menjalankannya, aku ucapkan selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima dengan baik. Oke, lanjut lagi ya. Aku bakalan kasih tips ke kalian tentang cara kita supaya tidak kekurangan asupan air di saat puasa. Aku bukan dokter, cuman aku ingin berbagi tips aja sepengalaman aku dan apa yang aku tahu gitu ya. Jadi banyak banget ketika puasa ya, orang itu kekurangan asupan cairan. Kenapa? Ya iyalah karena seharian kita nggak minum sama sekali, kita cuma minum di waktu malam aja, dan itu butuh yang namanya pola minum yang bener ya kan, dimana minumnya itu nggak sekaligus. Kalau misalkan sekaligus bisa kelempokan atau bisa begah kan ya perutnya. Jadi dia harus ada pola atau jeda-jeda yang harus diterapkan agar kebutuhan asupan cairan kita sewaktu puasa bisa tercukupi dengan baik. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk support, subscribe, like, dan komentar-komentar di bawah. Oke, jadi yang pertama, mungkin ini udah banyak yang tahu ya, atau mungkin kalian belum tahu, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis. Jadi ada salah satu pola, atau jadi ada yang namanya pola minum di waktu kita berpuasa, yaitu dengan menggunakan pola 2-4-2. Pola 2-4-2 itu sebenarnya seperti apa? Jadi guys, kita ini akan mengawali puasa di waktu sahur kan ya. So, di waktu sahur kita menggunakan pola 2 ya kan. 2 adalah ketika sebelum makan sahur ya, atau pas kita bangun tidur lah ya. Kita minum dulu 1 gelas. 1 gelas itu harus berisi 200 ml atau bisa lebih ya. Karena minimal kita minum kan 8 gelas sehari ya kan. 8 gelas sehari itu hitungannya 200 ml per gelasnya. Jadi kalau di total sehari kita bisa minum 1,6 liter ya kan. Nah, balik lagi ya, pas sebelum sahur atau bangun tidur itu kita minum 1 gelas. Nggak mungkin dong kalau misalkan kita bangun tidur langsung makan, pasti kan minum dulu karena tenggorokannya biasanya kering. Setelah kita makan, kita bisa minum lagi 1 gelas atau lebih, karena lebih banyak minum itu lebih bagus ya kan, kecuali tidak berlebihan atau over. Selama caranya itu tidak terlalu lebih ya, kira-kira 2 liter gitulah, itu masih baik. Apalagi kalau misalkan yang kalian lebih butuh banyak asupan air, kayak yang kulitnya kering, gampang kering, atau kalian yang tipikal mudah berkeringat. Itu tadi untuk yang pola 2 ya. Sekarang kita menuju pola 4. Pola 4 itu adalah pola di malam hari. Nah, tadi kan waktunya pagi pas sahur, kemudian kita berpuasa, selanjutnya menuju berbuka. Ini pasti udah siap-siap banget, banyak minuman, banyak makanan kesukaan kita yang ingin kita santap di saat berbuka, bener nggak? Di sini tipsnya adalah ketika kalian berbuka sebelum makan besar ya kan, kalau berbuka itu ada versi kecil, ada versi besarnya. Sebelum makan besar atau pas ketika berbuka itu kalian bisa meneguk 1 gelas air putih, kemudian makan, kemudian bisa minum lagi setelah makan, itu dapat 2 gelas. Jadi dari sini kita udah dapat 4 gelas ya kan. Yang tadi 2 gelas waktu sahur dan 2 gelas waktu berbuka. Tapi aku yakin sih kalau misalkan pas berbuka itu kita minumnya itu kayak akan lebih banyak gitu kan ya. Contohnya adalah kita minum air putih saat berbuka, kemudian setelah makan kita minum, dan sajian untuk berbuka juga itu pasti juga mengandung air ya kan. Kemudian kita akan beristirahat, menurunkan makanan kita sebelum sholat tarawih. Nah, pas sebelum sholat tarawih itu biar kita nanti pas tarawihnya nggak begitu kehausan, baiknya kita minum dulu 1 gelas, nanti pulang tarawih kita minum lagi 1 gelas. Terus kalau misalkan mau makan cemilan dan sebagainya bisa banget. Nah, di sini makanya ada fungsi 4 itu adalah 4 itu jeda di antara setelah berbuka dengan waktu kita tidur.
Jadi tarawih ya, tarawih itu kalian bisa menghabiskan 2 gelas, dan jeda ketika akan tidur, sebelum tidur 1 gelas, ataupun setelah makan cemilan kalian bisa minum lagi 1 gelas. Jadi totalnya dalam sehari itu kita bisa mengonsumsi minimal 8 gelas sehari, yang itu udah cukup untuk memenuhi asupan air di dalam tubuh kita. Manfaatnya seperti apa? Manfaatnya adalah kita akan lebih mudah beraktivitas, tidak mudah lelah, dan juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh kita. Dan kalau untuk cewek-cewek, nantinya kalau misalkan kebutuhan air kita tercukupi, kulit kita nggak akan terlalu kering, dan kalau misalkan nggak kering juga wajahnya nggak bakal terlalu kusam, bener nggak? Tadi adalah tips dari aku tentang pola minum di saat kita berpuasa. Semoga bermanfaat dan menginformasi kalian. Jangan lupa untuk yang suka video ini like, dan kalian bisa kasih komentar atau saran di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, and see you for the next video. Bye bye.